semuanya, kembali lagi bersama saya Karina, mahasiswi semester 6 dari Universitas Muhammadiyah Tangerang. Jika pada kesempatan sebelumnya, saya sudah membahas tentang SPSS pada uji reliabilitas dan validitas. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang uji asumsi klasik pada analisis regresi linear berganda dalam SPSS. Sebelumnya, uji asumsi klasik sendiri merupakan syarat-syarat yang harus dipenuhi pada model regresi linear OLS agar model tersebut menjadi valid sebagai alat menduga. Pada penelitian yang menggunakan regresi linear berganda, wajib hukumnya untuk melakukan uji asumsi klasik ini. Lalu, tahapan pengujian model regresi linear OLS menjadi valid sebagai alat peramalan itu harus melakukan diantaranya ada 5 pengujian, yaitu ada uji normalitas, ada uji heteroskedastisitas, ada uji multikolinearitas, ada uji autokorelasi, dan ada uji linearitas. Namun, pada penelitian kali ini, untuk dua ujian terakhir yaitu uji autokorelasi dan uji linearitas tidak kita pakai karena untuk uji autokorelasi dilakukan ketika lama pengamatan penelitian yang dilakukan lebih dari 1 tahun. Sedangkan penelitian yang kita lakukan pada kesempatan kali ini hanya dilakukan dalam satu waktu pengamatan atau dalam kurun waktu 1 tahun. Lalu untuk uji linearitas sendiri digunakan untuk mengetahui apakah model penelitian mempunyai hubungan yang linear atau tidak. Dan dalam penelitian yang akan kita bahas nanti, uji linearitas tidak diperlukan karena model penelitian yang kita gunakan menggambarkan adanya hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen secara teoritis. Untuk lebih jelasnya, tutorial selanjutnya akan kita bahas. Langsung aja, cekidot. Ini untuk tampilan SPSS-nya. Untuk data yang digunakan masih sama seperti sebelumnya. Masih dengan 100 responden dengan 5 variabel. Tapi untuk kali ini yang kita pakai hanya skornya saja dari tiap kode variabel atau hanya jumlahnya saja. Langsung saja di SPSS kita klik variabel view, lalu kita copy untuk variabelnya, ada Y, X1, X2, X3, dan X4. Kita copy, lalu paste. Ini akan muncul seperti ini. Lalu untuk measure dan desimalnya kita rubah. Measure-nya kita buat scale, dan desimalnya kita buat 0. Sudah, desimalnya kita buat 0. Lalu, jika desimal dan measure sudah dirubah, langsung kita klik data view. Dia akan muncul seperti ini. Lalu, langsung saja data Excel tadi yang sudah kita buat, untuk skornya kita blok semua sampai 100 sampai bawah, kita copy, lalu kita paste. Akan muncul angkanya. Lalu untuk yang pertama kita akan mencoba untuk melakukan uji normalitas pada data yang kita gunakan kali ini. Untuk uji normalitas,
langkahnya yang pertama kita klik analis. Lalu setelah itu kita cari regression dan kita klik linear. Akan muncul tampilan linear regression seperti ini. Lalu di sini ada kolom dependent. Kolom dependentnya kita isi dengan variabel Y. Ini kita klik, lalu kita klik panah untuk memasukkan variabel Y-nya. Sudah. Untuk independennya kita blok X1, 2, 3, dan 4-nya. Lalu kita klik tanda panahnya agar variabelnya ini pindah ke sini. Lalu jika sudah, selanjutnya kita klik plots. Di kolom linear regression plots-nya ini ada kolom Y dan X. Kolom Y-nya ini kita isi dengan spreadsheet. Kita klik dulu, baru kita klik tanda panah. Dia akan berpindah. Lalu untuk variabel X-nya, kita klik yang ini, yang paling atas, zpred, lalu kita klik tanda panahnya, dia akan berpindah. Lalu di bawah ada standardized residual plots. Di sini ada histogram dan normal probability plot. Ini dua-duanya kita checklist. Lalu setelah itu, kita klik continue. Setelah itu, kita klik OK. Bisa ditunggu sebentar untuk keluar hasilnya. Ya, hasil dari uji normalitas. Di sini histogramnya seperti ini bentuknya. Jika disimpulkan berdasarkan grafik histogram yang ada, ini disimpulkannya data berdistribusi normal. Hal ini dapat dilihat dari grafik histogram yang membentuk pola distribusi yang melenceng ke kanan. Ya. Lalu selanjutnya ada grafik p-plot atau normal p-plot of regression standardized residual. Di sini ditarik kesimpulan dari grafik p-plot ini bahwa data berdistribusi secara normal. Dapat dilihat titik-titik yang ada pada grafik mengikuti dan mendekati garis diagonal. Ini garis diagonalnya. Lalu untuk titik-titiknya ini mendekati dari garis diagonal ini. Oke. Itu sudah ada dua grafik. Lalu selanjutnya adalah uji heteroskedastisitas. Untuk data yang kita pakai masih yang ini. Lalu untuk langkah-langkahnya, kita klik analis, lalu kita klik regression, kita pilih linear, lalu untuk si kotak dependentnya, kita isi dengan variabel Y, kita klik lalu kita klik panah. Untuk kotak independennya ini, kita isi dengan X1, 2, 3, dan 4. Caranya sama seperti yang di atas ya. Lalu setelah itu, kita klik save. Lalu akan muncul kolom linear regression save. Di sini harus ada yang kita checklist atau kita centang. Pada kolom residual. Pada kolom residual ini kita akan centang yang unstandardized. Hanya itu, lalu klik continue.
lalu klik OK. Kita perbesar. Ini kita tutup dulu. Di sini akan terlihat perbedaannya. Di data view ada variabel baru bernama res_1 ya. Lalu setelah muncul ini, kita lanjut ke klik transform, kemudian klik compute variable. Lalu akan muncul kolomnya seperti ini. Selanjutnya di target variabel ini kita ketik res2. Untuk di numeric expression-nya kita ketik abs underscore res buka kurung res underscore 1 tutup kurung. Lalu setelah itu kita klik OK. Dan ini dia muncul lagi res kedua. Perbedaan namanya ini tadi sesuai yang kita ketik ya. Nah ini tadi kita ketik res 2 tidak sama dengan ini, jadi hasilnya seperti ini. Lalu setelah muncul res 2 nya ini, kita lanjut lagi untuk klik analis. Kita pilih regression, kita pilih linear, lalu untuk kotak dependent, kita keluarkan dulu variabel y-nya, lalu kita tambahkan res 2. Kita klik dulu, baru kita klik panah. Untuk independennya tetap X1, 2, 3, dan 4. Lalu setelah itu kita klik OK. Untuk hasilnya kita bisa lihat di sini koefisien ya. Berdasarkan tabel koefisien ini, kesimpulannya apabila nilai signifikan lebih dari 0,05, maka tidak terjadi heteroskedastisitas pada data yang kita teliti. Di sini tampak bahwa semua variabel independen lebih dari nilai signifikan. Nilai signifikannya kan 0,05. Jadi ini di sini tidak terjadi heteroskedastisitas. Oke, selanjutnya kita tutup. Kita lanjut lagi untuk grafik scatter plot-nya. Kita klik analis lagi. Kita klik regression. Kita pilih linear. Lalu untuk kotak dependentnya kita isi dengan variabel y. Ini kita keluarkan dulu. Kita klik variabel y, lalu kita masukkan. Untuk variabel independennya masih sama, X1, X2, X3, dan X4. Lalu setelah itu, kita klik plots. Di plots ini, kita pilih untuk variabel y-nya masih sama. Variabel y-nya kita pakai tracit, dan variabel x-nya kita pakai zpred. Namun di sini untuk di standardized residual plots-nya, centang di kedua kotak ini kita hilangkan. Di histogram dan di normal probability plot-nya kita hilangkan. Lalu kita klik continue. Setelah itu, kita klik OK. Kita scroll, lalu akan muncul chart-nya atau diagramnya dari scatter plot. Di sini terlihat dari titik-titik yang menyebar
secara acak dan tidak membentuk pola, dapat disimpulkan bahwa titik-titik ini menyebar dengan baik di atas maupun di bawah angka 0. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami heteroskedastisitas, sehingga model regresi dinyatakan valid sebagai alat peramalan. Lalu untuk pengujian di uji asumsi klasik selanjutnya ada uji multikolinearitas. Untuk langkahnya, langsung kita klik analis, kita klik regression, kita pilih linear, lalu untuk kotak dependennya, kita tetap pakai variabel Y, dan kotak independen kita pakai variabel X1, X2, X3, dan 4. Lalu setelah itu kita klik statistik. Di jendela ini, statistik, kita akan menghilangkan centang di regression coefficient. Estimate-nya dihilangkan centangnya. Lalu di sebelahnya, kita klik yang deskriptif. Untuk model fit-nya kita hilangkan. Lalu kita klik collinearity diagnosis. Hanya itu. Lalu kita klik continue. Lalu oke. Kita perbesar. Di sini ada korelasinya. Oke. Pada tabel korelasi ini menunjukkan tidak adanya nilai korelasi yang lebih dari 0,8. Maka dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas antara variabel independen yang akan diteliti. Dan pada kolom atau pada tabel koefisien yang ini, di sini ada kolinearitas toleransi dan statistik VIV. Di sini menunjukkan nilai VIF kurang dari 10 dan nilai toleransinya lebih dari 0,01. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas pada data yang kita teliti. Sekian untuk pemaparan tutorial tentang uji asumsi klasik kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang bisa dipahami. Semoga dengan menonton video ini bisa lebih mudah dalam mengerjakan SPSS untuk uji asumsi klasik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.